أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Sadaqallahul azim. Dan pasti ku sesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanyalah menjanjikan tipu belaka kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya surat An-Nisa, ayat 119 dan ayat 120. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari BCA di Kota Baru Ndriyorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quran ini dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, kemudian mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita semuanya bisa untuk senantiasa beristiqomah, untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tukotih, dan berhaqqa jihadih. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat namanya surat An-Nisa ayat 119. Pada ayat ini diterangkan tindakan dan usaha setan dalam menggunakan potensi jahat yang ada pada manusia,
agar cita-citanya mencelakakan manusia dapat tercapai. Ya, inilah bujuk rayu setan yang sangat licik, mengajak kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam ini yang tersesat untuk dijadikannya sebagai teman. Nanti bisa dilihat di surat Az-Zukhruf, surat 43, ayatnya 36 sampai 37, dan juga di surat Al-Mujadilah, para pengikut-pengikut setan ada di Al-Mujadilah ayatnya 14 sampai 20. Marilah kita berlindung agar kita tidak mengikuti langkah-langkah jahat mereka. Kemudian marilah kita ikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi dan Rasulnya, para habaib, para kiai, para ustadz dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mereka adalah orang-orang yang terbaik di Al-Mujadilah ayatnya 11, 21 sampai 22. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersama-sama orang yang beriman takwa, dan bisa dilihat nanti di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Mereka adalah orang-orang yang pilihan terbaik di muka bumi ini. Mudah-mudahan mereka semuanya selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Agar cita-citanya mencelakakan manusia dapat tercapai, inilah langkah-langkah setan beserta orang-orang yang sudah mengikuti langkah-langkahnya. Coba kita lihat, marilah kita berhati-hati agar bisa menjauhi segala langkah keji dan mungkar mereka. 1. Berusaha memalingkan manusia dari kepercayaan yang benar dengan mengaburkan petunjuk Allah ke jalan yang benar, sehingga mereka tersesat dan menempuh jalan yang diinginkan setan. Jangan sampai jalan yang benar kemudian dibelok-belokkan oleh setan yang akhirnya menjadi jalan yang tersesat, seperti di Al-Baqarah ayat 6 sampai 20 adalah jalan yang tersesat. Marilah kita ikuti Al-Baqarah 1 sampai 5. Mudah-mudahan kita terbimbing dengan wahyu ilahi ini. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, berusaha memperdayakan pikiran manusia dengan khayalan-khayalan yang mustahil terjadi dan dengan angan-angan kosong, sehingga mereka memandang baik segala perbuatan yang dilarang, serta menanamkan di dalam hati dan pikirannya bahwa kesenangan hidup di dunia itu adalah kesenangan yang pasti tercapai, sedang kesenangan dan kebahagiaan di akhirat adalah kesenangan yang diragukan adanya. Ini sangat berbahaya kalau kita sudah meragukan rukun Islam yang 5, rukun iman yang 5, kita menjadi ragu-ragu. Ini sangat berbahaya. Baik orang laki-laki maupun perempuan, baik kecil maupun besar, kalau dia ragu-ragu, ini terkena penyakit munafik namanya. Bisa dilihat nanti di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70, dan marilah kita ikuti orang-orang yang kokoh imannya, yaitu di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Yang ketiga, berusaha menyesatkan manusia dengan menjadikan mereka memandang haram suatu perbuatan yang halal. Sebaliknya, memandang yang halal sebagai suatu perbuatan yang haram. Ini namanya membolak-balik. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Ini tiada lain kecuali bujuk rayu
jin dan manusia yang tersesat. Marilah kita jauhi mereka. Sebagaimana yang terdapat di kalangan Arab jahiliyah, menurut kepercayaan Arab jahiliyah, semua binatang yang akan dikorbankan untuk berhala dipotong atau dibelah telinganya. Ini enggak punya rasa kasihan ya, menyiksa binatang ini. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ujung-ujungnya nanti juga akan bengis ya, akan berlaku kasar kepada makhluk-makhluk hidup yang lainnya termasuk manusia. Ini adalah perbuatan Arab jahiliyah. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan tidak terjangkit di umat-umat di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Bila binatang itu telah dipotong atau dibelah telinganya, berarti telah menjadi kepunyaan berhala. Karena itu tidak boleh lagi dikendarai atau dipergunakan untuk suatu keperluan. Binatang itu dibiarkan lepas dan tidak boleh diganggu seorang pun. Nah, ini aneh-aneh yang dilakukan orang jahiliyah ini, karena mereka tidak memahami firman suci, akhirnya buat perbuatan sendiri yang melawan, yang menentang firman-firman suci. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Yang keempat, mengubah ciptaan Allah menurut sebagian mufasir ialah mengubah ketentuan-ketentuan yang telah diciptakan Allah, seperti mengebiri orang laki-laki agar ia tidak dapat dijadikan penjaga istri-istri atau budak-budak perempuan seorang pembesar, sebagaimana yang banyak dilakukan di negeri-negeri Arab dan negeri-negeri lain di zaman dahulu. Menurut sebagian mufasir, yang dimaksud dengan ciptaan Allah ialah agama Allah, karena agama Allah telah menjadi fitrah bagi manusia. Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dalikad dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Manusia diciptakan Allah mempunyai fitrah beragama tauhid, mengakui keesaan Allah, tidak bersekutu dengan sesuatu. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Seandainya ada manusia tidak mengakui keesaan Allah, berarti pengaruh lingkungan alam sekitarnya telah mengalahkan fitrahnya. Termasuk yang mempengaruhi manusia itu ialah usaha setan untuk melenyapkan naluri itu. Allah berfirman, dari Iyad bin Hammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma sholli wa sallim alaih, berfirman Allah wa Jalla, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku cenderung kepada agamaku, maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan itu memalingkan mereka dari agamanya dan ia mengharamkan apa yang telah aku halalkan bagi mereka. Riwayat Imam Muslim. Allah memperingatkan hambanya dengan pernyataan bahwa barang siapa yang mengikuti bisikan, tipu daya, dan keinginan setan, berarti dia telah jauh dari rahmat dan karunia-Nya dan telah merugi di dunia dan di akhirat, karena setan itu selalu berusaha menggunakan segala kelemahan manusia untuk melaksanakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah janji-janji yang buruk yang diikrarkan oleh setan agar anak cucu Adam ini semuanya
bisa masuk ke dalam neraka secara bersama-sama setan. Ini jangan diikuti. Az-Zumar 71 sampai 72 jangan diikuti. Marilah ikuti golongan-golongan rombongan ke surga, orang-orang yang beriman takwa. Az-Zumar 73 sampai 75. Ayat 120. Setan selalu menjanjikan muluk-muluk dan menimbulkan angan-angan kosong serta menimbulkan khayalan-khayalan di dalam hati dan pikiran manusia. Jika seseorang ingin menafkahkan hartanya di jalan Allah, dibisikkannya kepada orang itu bahwa menafkahkan itu mengakibatkan kemiskinan, dan dijanjikan kesenangan dan kemuliaan bila manusia itu kikir. Ini namanya angan-angan yang buruk yang dibisikkan setan. Dia membisikkan zakat, infak, sedekah itu menjadikan orang itu miskin, orang itu fakir. Nah, ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa zakat, infak, sedekah itu bisa menyuburkan harta benda kita dan bisa menjadikan kita menjadi orang yang beriman takwa yang sesungguhnya. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 177. Kepada penjudi diiming-imingi kebahagiaan dan kekayaan tanpa usaha. Kepada peminum khomer dibisikkannya kegembiraan dan kesenangan bila seseorang telah mabuk dan sebagainya. Inilah, berhati-hati umat di zaman akhir ini, bermabuk-mabukan harta dan mabuk-mabuk yang lain yang asik-asik. Itulah bujuk rayu setan yang harus kita hindari dengan cara lihat surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Mudah-mudahan kita terhindar dari bujuk rayu setan yang durjana ini. Amin ya rabbal alamin. Termasuk di dalam janji setan ialah janji dan iming-iming yang ditanamkan kepada orang-orang yang mau melanggar larangan-larangan Allah untuk kepentingan dirinya, seperti pangkat, kehormatan, dan sebagainya. Ingat, semuanya ini adalah ujian Allah, ya. Apa yang ada di bumi dan isinya, ini semuanya menjadi alat ujian kita. Apakah kita mampu untuk menghindari segala perbuatan keji dan mungkar. Janji setan itu tidak lain hanyalah tipuan belaka. Tidak ada satupun yang akan dapat ditepatinya dan tidak dapat diharapkan hasilnya sedikit pun. Seperti janji dan angan-angan yang ditanamkan kepada penjudi, peminum khamr, pezina, orang yang gila pangkat dan gila hormat. Mereka menghayalkan kesenangan dan kebahagiaan dari hasil perbuatan mereka itu, tetapi hasil itu tidak pernah mereka nikmati. Inilah angan-angan kosong dan janji-janji palsu yang disampaikan setan. Janganlah orang-orang beriman takwa mengikuti langkah-langkah mereka, jangan sampai. Lihat surat Yasin ayat 60 sampai 65. Jadi setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, bukan saudara kita. Marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa menjadi orang yang soleh dan solihah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim,
doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga guru-guru kami dan keluarga besar di BCA Pak Sunarno yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga para sahabat-sahabat guru, siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.